warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, namaku Aprilia Lismawati. Aku dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT ya. Sudah siap belajar ya semuanya? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai bahan absen, nanti kalian kirim foto kalian sedang belajar melalui WhatsApp ya. Masih ingatkah kalian tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya? Jika masih ingat, perubahan wujud apa yang terjadi pada es batu yang didiamkan di ruangan terbuka? Nah, benar. Perubahan yang terjadi yaitu mencair, yaitu perubahan wujud es batu yang semula padat berubah menjadi cair. Pada kali ini kita akan membahas materi tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Pernahkah kalian melihat hujan? Bagaimana ya air dari langit jatuh tanpa henti? Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar kata hujan. Hujan merupakan air yang turun dari langit melalui beberapa proses. Mari kita simak proses terjadinya hujan. Panas matahari membuat air di perairan dan benda-benda lain yang mengandung air menguap ke udara yang biasa disebut dengan evaporasi. Uap air yang berbentuk gas tersebut terkumpul dan berubah menjadi awan. Uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan. Proses kondensasi terjadi di mana uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Perubahan wujud uap air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tertentu. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu sama lain sehingga membentuk awan. Semakin banyak partikel yang bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan hitam. Akibat pengaruh suhu udara yang tinggi, awan yang mengembun tersebut kemudian mencair dan menjadi titik-titik air hujan. Pada saat turun hujan ini dinamakan dengan proses presipitasi. Dan yang terakhir yaitu proses filtrasi, di mana air meresap kembali ke tanah, kemudian disaring melalui celah-celah tanah dan bebatuan, yang nantinya akan menghasilkan air bersih. Masih ingat kan perubahan wujud yang terjadi pada proses terbentuknya air hujan tersebut? Nah, yang pertama ada menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair ke gas. Contohnya yaitu pada peristiwa perairan di bumi yang berubah menjadi uap air karena panas matahari. Selanjutnya ada apa ya adik-adik? Nah, selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas ke cair. Contohnya yaitu pada peristiwa uap air yang berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi atau peristiwa hujan. Nah, sekarang bagaimana sikap adik-adik terhadap hujan? Hujan itu merupakan suatu fenomena alam yang harus kita syukuri. Karena tanpa adanya hujan, air di bumi tidak akan mengalami filtrasi sehingga air akan menjadi kotor. Hujan juga memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan sebagainya. Walaupun terkadang hujan juga bisa membuat bencana seperti kebanjiran. Dan sebagai sesama makhluk hidup, kita harus saling tolong-menolong kepada orang yang membutuhkan. Contohnya menolong orang yang terdampak banjir. Berikut merupakan cerita si Udin. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Nah, setelah melihat proses terjadinya hujan dan mendengarkan cerita si Udin,
lain. Sekarang kalian mengisi soal-soal yang akan Ibu berikan melalui aplikasi Kahoot yang akan Ibu kirim linknya di WhatsApp. Kemudian kalian mengerjakan LKPD dan hasil kerjanya difoto kemudian dikirim via WhatsApp. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu secara singkat telah dijelaskan proses turunnya hujan. Yang pertama ada apa? Ya benar, yang pertama ada penguapan atau evaporasi. Yang kedua, terbentuknya awan. Yang ketiga, ada pengembunan atau kondensasi. Yang keempat, yaitu turun hujan atau presipitasi. Dan yang kelima, hujan kembali terserap tanah atau yang disebut sebagai filtrasi. Nah, adik-adik sudah paham belum tentang materi yang telah kakak sampaikan? Semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.